Tetapi orang yang syadid, yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan emosinya saat marah, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya saat marah. Maka kita juga termotivasi dari hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain untuk bisa menjadi orang yang menahan amarah. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kalau kita emosi sedang marah, maka ketika kita sedang berdiri hendaklah kita duduk. Kalau duduk juga belum hilang amarah kita, maka hendaklah kita berbaring. Insya Allah dengan berbaring, belum pernah kita dengar ada orang berbaring sambil marah-marah. Kalau berdiri banyak gitu kan, duduk juga masih bisa. Walaupun bisa saja orang berbaring marah, tapi bisa lebih meredam. Dan hendaklah orang yang marah juga membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga apa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk bisa menghilangkan atau meredam marah. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagian lagi ulama ada yang menganjurkan untuk berwudu, meskipun hadisnya nanti diperselisihkan. Walaupun yang lebih kuat hadisnya lemah. Tapi berwudu adalah suatu hal yang bagus sekali. Bahkan hendaklah kita setiap saat hendaklah selalu punya wudu. Ketika batal, hendaklah kita juga selalu berwudu. Apa hukum wanita jika terlihat satu helai rambut? Rambutnya terlihat. Ya, maka hendaklah kalau akhwat melihat ada akhwat lain terlihat rambutnya, diingatkan saja supaya untuk ditutup. Karena bisa jadi dan sering terjadi tanpa kesengajaan seorang akhwat untuk menutup rambutnya masih ada mungkin satu helai yang terbuka misalnya, maka perlu diberitahu, diingatkan. Ya. Ada lagi yang lain? Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya lanjutkan faedah dari pembahasan sifat-sifat orang yang bertakwa atau akhlak muttaqin. Ya. Tadi dijelaskan juga termasuk ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menepati janji. Menepati janji, itu sifat orang yang bertakwa. Maka kita pun berupaya untuk termasuk orang yang menepati janji. Dalam hal ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita perhatikan. Pertama, janganlah kita mudah berjanji. Jangan mudah mengobrol janji kepada orang yang nanti kita sendiri berat untuk menepatinya. Kalau kita sudah berjanji, wajib kita tepati. Ini penting. Karena terkadang kita niatnya baik, akhirnya mudah berjanji, tapi setelah itu kita menyalahi janji. Dan biasanya istri itu sangat ingat dengan janji suami. Tidak lupa-lupanya gitu kalau suaminya pernah berjanji. Jadi suami juga jangan mudah memberikan janji-janji manis kepada istri. Tetapi kalau sudah berjanji, siap untuk melaksanakannya. Termasuk tanda orang munafik adalah kalau dia ingkar terhadap janji, khianat terhadap amanat, dan berdusta apabila berbicara. Kemudian bagi kita, apabila kita diberi janji oleh seseorang, maka janganlah mengharap janji tersebut. Jangan berharap dari janji tadi. Anggap saja tidak ada janji. Maka hati kita tenang nanti. Walaupun boleh saja kita ingatkan orang yang berjanji misalnya. Tapi kita berhusnudzon, orang yang berjanji itu niatnya baik saat dia berjanji. Tapi setelah itu mungkin dia berubah niat karena berbagai macam faktor, kita juga memakluminya. Kita tidak terlalu pusing dengan ingkar janji dia. Yang penting jangan sampai saya yang mengingkari janji. Diingatkan boleh saja. Tapi kalau kita terlalu berharap kepada janji orang, maka kita akan kecewa luar biasa kepada orang tersebut. Ada seorang ayah cerita, punya anak ketika kecil diberi janji akan diberi sesuatu kalau naik kelas. Ketika naik kelas, ayahnya tadi berubah niat. Diganti hadiahnya bukan seperti yang dijanjikan, tapi diberi hadiah juga. Sampai anak itu kuliah masih tidak lupa dan masih kecewa kepada ayahnya.
Baru setelah anak itu kuliah, baru cerita kepada ayahnya bahwa saya masih punya ganjalan di hati karena ayah dulu waktu saya kecil pernah berjanji memberi ini tapi tidak diberi. Nah, ini juga faktor yang penting juga, kadang kita suka bermudah-mudahan memberi janji. Kemudian masalah perjanjian juga sering terjadi perjanjian di antara sesama manusia karena tidak detail dan tidak rinci. Sering di akhirnya yang ada adalah perselisihan. Orang mau ngontrak rumah, orang mau bisnis bersama, karena tidak ada perjanjian yang rinci. Ketika terjadi perbedaan pendapat, masing-masing mengaku dirinya yang di pihak yang benar, tapi tidak ada rujukan untuk kepada perjanjian yang ada, draftnya tidak ada. Ini juga penting bagi kita. Apabila kita melakukan suatu perjanjian, maka diupayakan yang rinci, sehingga nanti kalau ternyata ada suatu hal yang kita berbeda, sudah ada kesepakatannya. Untuk bisa mengetahui, untuk menyelesaikan permasalahannya mudah. Tetapi kalau kita tidak rinci, maka hendaklah kita juga siap, misalkan untuk mengalah apabila terjadi perbedaan misalkan. Kemudian perjanjian juga pada dasarnya kita ini telah berjanji kepada Allah. Sejak di alam roh saja sudah berjanji kepada Allah. Kita meyakini Allah ini sebagai Rabb kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi, menjadi saksi bahwa Allah itu adalah Rabb kita, yang berhak sebagai pencipta kita, sehingga konsekuensinya berhak untuk diibadahi. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu juga hakikatnya perjanjian kita. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Sehingga jangan sampai kita berkhianat dengan janji kita, melakukan kesyirikan dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyalahi janji kita. Termasuk janji kita bahwasanya kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Kita berjanji untuk mengikuti jejak beliau, membenarkan apa yang beliau beritakan, mengikuti aturan-aturannya. Itu janji. Jangan sampai kita melupakan janji-janji tersebut. Bagaimana sikap kita terhadap pengemis khususnya di bulan Ramadan ini? Ya, memang kaum muslimin perlu memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat supaya tidak bermental pengemis. Hendaklah kita punya mental tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka perlu, kalau memang ada komunikasi, perlu diingatkan supaya mereka juga perlu punya semangat untuk bekerja yang baik, dan juga untuk punya menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta, sehingga nanti Allah akan cukupkan, dan punya niat, tekad untuk menjadi orang yang diberi kelapangan rizki yang berkah, sehingga nanti mereka yang akan memberi kepada orang lain. Itu perlu adanya pendidikan, adanya nasihat, adanya dakwah kepada mereka. PR bagi kita. Kemudian juga bagi kita untuk memberi juga memang ada prioritas. Ada prioritas. Orang yang tidak meminta-minta lebih diprioritaskan sebenarnya daripada yang meminta-minta. Kerabat lebih diprioritas daripada yang bukan kerabat. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang mereka menjaga kehormatan dirinya dan tidak bisa mereka mencari nafkah bekerja karena kesibukannya berjuang di jalan Allah, hendaklah mereka juga diberi prioritas. Ini. Tetapi bukan berarti salah kalau seseorang memberi kepada pengemis. Dan yang penting juga tidak boleh menyakiti pengemis, dan ketika menolak juga menolak dengan kata-kata yang baik. Walaupun terkadang ujian di sini. Seorang datang di waktu-waktu kita istirahat misalnya, mengganggu dan lain sebagainya. Di sini latihan untuk emosi kita untuk bisa menahan diri. Dan bisa jadi doa dari pengemis tersebut kepada kita dikabulkan oleh Allah, memberikan keberkahan yang banyak untuk kita. Ada seseorang yang ketika pengemis datang, malah dia yang berterima kasih bahwa Anda datang memberikan jalan bagi saya untuk bersedekah. Ada lagi seseorang yang ketika pengemis itu datang tidak sekali dalam sehari, maka cucunya
yang tahu orang ini tadi pagi sudah datang, nggak mau dikasih, tapi kakeknya mengatakan kasih dia, nggak apa-apa. Nggak mungkin dia datang meminta-minta kecuali karena butuh, karena terpaksa. Kalau dia cukup, tentu dia tidak akan sampai menjual harga dirinya untuk meminta. Beri saja. Nah, ini juga tidak mudah orang yang punya jiwa seperti ini. Bagaimana sikap kita terhadap saudara yang selalu meminta bantuan? Ya. Pertama, kalau selalu meminta bantuannya untuk diri pribadinya, maka perlu diperhatikan bagaimana supaya dia tidak selalu minta bantuan. Mungkin diberi motivasi, bagaimana supaya dia bisa bekerja. Mungkin awalnya perlu dimodali dulu, silahkan dimodali dulu misalnya. Sehingga akhirnya tidak jadi mental untuk tadi mental pengemis, untuk minta bantuan. Kemudian kalau untuk bukan pribadi tapi untuk kemaslahatan umat, maka juga di sini perlu bagi lembaga ataupun apa saja yang mengupayakan untuk menggalang dana dari masyarakat, bagaimana caranya supaya masyarakat paham dan bisa berkontribusi tanpa kita mengemis dan meminta gitu. Ini juga perlu cara seperti itu, karena ini lebih menjaga kehormatan diri. Kecuali kita datang kepada orang yang sudah kita tahu benar, kalau kita datang meminta dia senang gitu. Tapi kalau kita datangnya kepada orang yang kita meminta, dia malah buang muka, dia mungkin cemberut dan lain sebagainya, ini juga ujian bagi kita. Maka kita berupaya berdoa kepada Allah, kemudian kita mendatangi orang-orang yang sudah kita tahu benar bahwa mereka senang apabila didatangi, dan kita minta untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan hendaklah juga orang yang aktif di lembaga tersebut juga menjadi orang yang jujur dan amanat. Jangan sekali-kali artinya merusak nama baiknya dengan tidak amanat, yang membuat akhirnya orang tidak percaya kepada dia selamanya, bahkan bisa jadi tidak percaya kepada aktivis dan pegiat Islam lainnya karena ulah dari oknum misalkan. Ini juga penting untuk diperhatikan. Mengenai hutang piutang, apakah yang kita jadi kalau orang yang punya hutang itu berniat untuk tidak membayar, maka dia berdosa. Dia berdosa. Kalau kita menuntutnya di akhirat, hak seseorang untuk menuntutnya di akhirat. Tapi yang lebih baik kalau kita bisa mengikhlaskannya. Insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Apalagi kalau orang tersebut berniat untuk membayar, tapi karena kondisi memang tidak mampu untuk membayar hutang. Jadi upayakan kalau kita mengutangi kepada seseorang, kita sudah siap kalau dia tidak bayar hutang kita. Harus sudah siap dulu mental kitanya. Tapi kalau kitanya tidak siap, biasanya nanti sangat berat sekali. Tapi kita berpikir, artinya insya Allah banyak kebaikan-kebaikan dengan kita memberikan hutang kepada orang lain. Termasuk juga jalan Allah memudahkan urusan kita ketika kita mendapatkan problem dan masalah, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kajian kita sore hari ini, dan memberikan kita semangat lagi untuk terus mengkaji isi Al-Quran, untuk mempelajarinya, karena benar-benar Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan, yang kita perlukan dalam kehidupan untuk menjawab berbagai macam problem hidup kita, adalah kita dapatkan solusinya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang keliru, yang salah. Semoga Allah ampuni saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan Rabb-Mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan orang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.